Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita untuk bersama-sama untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini insya Allah akan menuju kepada ilmu pemahaman kepada kitab Allah, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti al-hikmata man yasha'u wa man yu'ta al-hikmata faqad a'tiya khairun katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan ilmu hikmah kepada orang yang dikehendakinya, dan barang siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah itu, maka orang itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kita ini para kaum muslimin wal muslimah yang membuka kontenku ini, kita ini, saya ini sekali-kali janganlah ragu terhadap firman-firman Allah itu, karena firman Allah itu adalah benar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Wa yajidullah, dan Allah akan menambah petunjuk lazina tadau huda, kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, kepada orang yang telah mendapat petunjuk di antaranya para hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Supaya kita yakin terhadap firman Allah itu, marilah kita untuk menghubungkannya, menerapkan niat ini, keinginan itu untuk bersama-sama niatnya dihubungkan, diterapkan kepada ibadah ghairu mahdoh, atau menuju kepada yang sifatnya sosial. Contohnya, sebelum membuat contoh perumpamaan, saya ini akan memberikan, akan mengucapkan atau akan menghujahkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini, sebagaimana yang telah Allah serukan di dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi yang disebut ilmu hikmah itu adalah suatu pemahaman atau suatu pengertian tentang ilmu Al-Quran yang zalam, atau tentang peraturan Allah, atau tentang syariat Allah yang diturunkan hujah-hujahnya ke semuanya, baik hujah tentang kebenaran ataupun tentang keburukan. Kita ini harus mau menerima. Karena apa? Karena Allah lah ilmunya meliputi segala sesuatu, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi beserta keseluruhan isinya. Tidak bisa dikalahkan. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Dan siapakah yang lebih baik untuk menciptakannya dan yang mengadakannya dan yang mengajarkannya? Tentulah Allah. Karena Allah tidak ada segala sesuatu yang dapat mengalahkannya. Karena Allah lah Raja yang agung, yang sebenar-benarnya,
yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, serta yang mengatur segala urusan dari segala sesuatu, baik hidup maupun mati, ya. Allah lah yang mengaturnya dari segala sesuatu. Allah lah yang mengadakannya, yang membentuk rupa dari segala sesuatu. Nah, kita ini sekali-kali jangan ragu terhadap firman-firman Allah itu, ya. Jadi yang disebut ilmu hikmah itu suatu pengajaran yang Allah lontarkan kepada para hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Contohnya Allah melontarkan yang hak kepada yang batil, atau Allah melontarkan yang benar memasukkannya kepada yang salah, sehingga yang salah keluar, yang benar itu masuk. Jadi yang salah keluar, yang benar masuk itu, contohnya saya akan mengambil contoh perumpamaan. Sebagaimana Allah telah memberi contoh perumpamaan, dan Allah pun tidak merasa enggan untuk memberi contoh perumpamaan berupa nyamuk itu, ya, yang kecil, bahkan yang lebih rendah dari yang kecil itu, Allah tidak enggan untuk membuat contoh perumpamaan itu, ya. Dan kita pun sebagai para hamba-hamba Allah yang beriman, yang mau mengambil pelajaran, kita ini disuruh untuk berpikir, untuk bertafakur, agar kita mau mengambil pelajaran dan mau menerapkannya kepada segala sesuatu perbuatan, kepada penglihatan dan pendengaran, cara berpikir dan cara menggunakan perasaan, ya. Jadi kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengambil hawa nafsunya, maza aradallahu bihada, apa maksud Allah memberi contoh perumpamaan berupa nyamuk? Apa tujuannya, maksudnya ini? Akan tetapi kalau orang-orang yang telah beriman kepada kitab Allah, yang percaya yakin kepada kitab Allah, walaupun Allah tidak kelihatan oleh mereka, tapi mereka yakin bahwa Allah itu ada dan firman-firman Allah itu benar, ya. Jadi begitu, saya akan mengambil contoh perumpamaan. Contohnya, Allah akan melontarkan, memasukkan yang benar kepada yang salah. Contohnya, saya akan mengambil contoh perumpamaan. Misalkan, ini bukan menuduh, ya. Misalkan orang-orang yang suka mabuk, berminum dan berjudi itu, ya. Asalnya dia mabuk, suka judi. Apabila Allah telah menghendaki kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah kamu berhenti dari berjudi, dari minuman-minuman keras. Karena itu dilarang oleh Allah dan besar dosanya, serta tidak boleh oleh Rasul, sebagai Rasul menyabdakan tidak boleh, itu adalah dosa besar. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, itu contoh perumpamaannya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran, yas'alunaka anil hamri wal maisiri. Allah berfirman, ada yang bertanya kepadamu, hai Rasul, bagaimana hukumnya anil hamri, meminum arak atau hamar, dan berjudi itu. Rasulullah, Allah berfirman, ismun kabir. Dan Rasulullah pun bersabda kepada para umatnya, itu adalah ismun kabir, dosa besar. Nah, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan
dan bermanfaat bagi seluruh golongan kaum muslimin wal muslimat. Di sini bukan ucapan saya, ini adalah firman Allah. Cuma saya menghubungkan firman Allah dan menghubungkan sunnah Rasul yang harus saya hubungkan dan sampaikan. Diambil pelajaran atau tidaknya itu bukan urusan Rasul. Kamu cuma, bukan urusan umat-umat Rasul semuanya. Kamu hai Rasul cuma, Allah berfirman cuma untuk menyampaikan risalah-risalah Allah itu dengan benar. Dan begitu pula kita sebagai umatnya harus mencontoh kepada sunatullah dan sunatul Rasul. Kiranya tausiahanku ini yang bersifat sharing sampai di sini dulu. Insya Allah pada lain kesempatan insya Allah akan dihubungkan kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.